semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Kenalin, nama aku Fiona. Hari ini aku akan membahas buku-buku yang aku baca selama bulan Maret ini. Totalnya ada 5 buku. For your information aja, semua buku-buku ini udah aku review di Instagram aku @vioreadsbooks. Langsung aja kita mulai ke buku pertama. Yang pertama adalah Hidup Tak Selalu Baik-Baik Saja. Buku ini penerbitnya dari Caesar Media Pustaka dan sesuai dengan judulnya ya, buku ini mainly membahas tentang kalau hidup tuh sebenarnya ya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang-kadang ada aja masalah, ada aja sandungan, ada aja sesuatu pokoknya yang nggak sejalan dengan apa yang kita harapkan gitu. But that's really okay, karena itu memang hidup kan. Buku ini banyak membahas baik masalah-masalah yang pernah penulis sendiri alami maupun teman-teman penulis yang ia masukkan juga ke dalam buku ini. Istilahnya ini adalah berbagai kumpulan pengalaman orang-orang lain gitu, yang dalamnya tuh kita bisa belajar lewat buku ini. Dan menurut aku ya buku ini sangat nenangin, kasih kita perspektif baru. It's okay kalau ada masalah gitu, karena orang-orang lain pun sebenarnya punya masalah yang serupa. Tapi ada beberapa pendapat di bab tertentu yang aku rasa kurang sepaham atau kurang sejalan dengan prinsip aku gitu. Tapi tidak mengurangi kenyamanan aku selama baca buku ini. Untuk buku Hidup Tak Selalu Baik-Baik Saja, aku kasih 3,5 bintang dari 5 bintang. Selanjutnya aku baca buku Rich People Problems. Buku ini adalah buku ketiga dari seri Crazy Rich Asians. Dan aku gak tega untuk nyelesain buku ini karena aku nyaman baca buku ini. Aku suka banget, selain memang aku gak bisa relate gitu sama kekayaan orang-orang di buku ini, tapi juga banyak pelajaran yang aku dapatkan seputar kekeluargaan gitu. Terus juga lucu banget, aku banyak ketawa baca buku ini karena mereka absurd dan kocak gitu loh. Dan di buku terakhir ini banyak banget drama yang terjadi, mulai dari perceraian Astrid dan Theo yang gak berjalan dengan lancar, terus juga Nikki yang mau berdamai sama Ama, terus juga Rachel yang selalu ditanyain kapan hamil, terus tentang Kitty Bing yang nikah sama Jack Bing, dan Kitty tuh selalu gak mau kalah sama Colette. Lalu aku juga kesel banget sama Eddie karena dia super egois dan maunya tuh menang sendiri, gak peduli sama yang lainnya. Buku ini aku kasih 4,5 dari 5 bintang karena buku ini hampir perfect di mata aku, tapi ada yang bagian Kitty Bing itu tuh agak ngebosenin gitu loh. Tapi ya aku jadi realize pada akhirnya semuanya tuh berhubungan di buku ini dan heartwarming. Aku bakal baca buku-buku lainnya juga sih dari Kevin Kwan, karena series ini berhasil bikin aku jatuh cinta sama tulisannya Kevin Kwan. Buku ketiga adalah ini, Melelahkan Tapi Semua Demi Masa Depan. Buku ini penerbit dari Caesar Media Pustaka lagi dan mainly fokusnya membahas tentang quarter life crisis, dimana yang dibahas nih mulai dari dasar banget, pengertian quarter life crisis apa, terus juga apakah ini umum dialami, lalu bagaimana cara mengatasi quarter life crisis ini. Dan yang dibahas tuh bukan secara umum aja, tapi secara mendalam, mulai dari quarter life crisis di kehidupan karir, di kehidupan percintaan, di kehidupan keluarga, dan juga tentang passion diri sendiri. Nah, buatku ini sangat membantu sebagai pedoman karena aku sendiri belum pernah mengalami quarter life crisis gitu. Jadi kalau aku udah punya gambaran, ini sangat oke. Tapi kalau untuk yang bagian karir kan aku belum nyampe tahap itu. Jadi saat aku baca bagian itu tuh aku agak nggak terlalu paham atau nggak terlalu detail bacanya. Tapi untuk selain dari pembahasan tentang yang karir, aku sangat enjoy membaca buku ini. Banyak insight-insight baru dan wawasan baru yang aku dapetin. Terus juga bahasanya tuh nggak susah, nggak yang repot yang sampai kita harus googling dulu ini artinya apa sih. Enggak, di sini dijelasin secara baik oleh penulisnya. Dan aku kasih ini 4 bintang dari 5 bintang. Buku selanjutnya adalah, tada, ini dia, buku Percy Jackson and the Last Olympians. Buku terakhir dari series Percy Jackson. Aku nyelesain 2 series di bulan Maret ini. Buatku ini penutupan yang perfect untuk series Percy Jackson karena mainly fokusnya nih untuk menyelamatkan Olympus dan juga melawan Kronos ya. Aku sedih banget baca buku ini. Sedih, terus juga ngerasa terharu lah karena kompak banget perkemahan blasteran, terus juga keputusan-keputusan Percy juga sangat baik, dan ada banyak pengorbanan yang dilakukan selama menyelamatkan Olympus ini. Oh iya, buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah versi cover barunya yang diterbitkan oleh Maison Fantasy.
Dan lihat deh, pembatas bukunya tuh bentuknya postcard gitu, lucu kan? Dan untuk buku ini aku kasih 5 bintang dari 5 bintang karena emang se-perfect itu dan aku suka banget untuk penutupan dari buku ini. Dan ternyata ini tuh ada lanjutannya lagi di Heroes of Olympus. Cuma aku belum sanggup mulai series baru, mungkin aku akan baca Heroes of Olympus di tahun depannya. Dan buku terakhir yang aku baca adalah ini dia, The Little Book of Sloth Philosophy. Buku ini tuh membahas tentang seni hidup santai tetapi tetap produktif ala Kungkang. Ini tuh ada buku versi bahasa Inggrisnya juga, tapi aku baca yang terjemahan dari penerbit Rene Book. Kalau teman-teman ada yang belum tahu, Kungkang itu dikenal sangat lambat. Faktanya nih ya, Kungkang tuh cuma bisa jalan selama 4 meter selama 1 menit, bayangin. Mungkin kalau terburu-buru ya atau dalam keadaan darurat, mereka cuma bisa jalan selama 4,5 meter dalam 1 menit. Lewat buku ini aku diajarin kalau segala sesuatunya tuh nggak harus buru-buru. Memang apa sih yang harus diburu-buruin gitu. Di sini juga ada beberapa filosofi Kungkang seputar mungkin pas tidur, seputar makan, seputar percintaan, seputar mendengarkan musik. Di sini dibahas secara tuntas walaupun buku ini tipis. Aku belum bisa ngomong banyak-banyak tentang buku ini karena aku akan bikin secara terpisah review mendalam tentang buku filosofi Kungkang ini. Karena ada banyak insight menarik yang aku dapat dari buku ini, so aku ingin bikin review secara khususnya. Ini dia total semuanya, teman-teman boleh komen kalian baca berapa buku selama bulan Maret ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah!